Pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan dialog spesial bersama saya Sylvia Agustina. Dalam episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Febri Antoni. Selamat siang, Bang Febri. Selamat siang, Mas Silvi. Pemirsa, Presiden Prabowo menggaungkan swasembada pangan untuk dicapai di semua wilayah termasuk di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, untuk mengetahui seperti apa strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Tengah dalam menciptakan ketahanan pangan, ini saya sudah akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Febri Antoni. Bang Febri, untuk mencapai swasembada pangan di Kabupaten Lampung Tengah ini seperti apa sih upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Lampung Tengah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Silvi dan saudara-saudara saya hormati, kita tahu bersama bahwa Presiden kita, Prabowo Subianto, telah mencanangkan program strategis nasional, termasuk di dalamnya adalah ketahanan pangan. Di mana ketahanan pangan ini tentunya target utama adalah swasembada pangan. Dan ini tentu program yang sangat baik, yang harus didukung oleh semua elemen yang ada, termasuk yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, tentu penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, termasuk DPRD di dalamnya, sesuai dengan tupoksi yang ada, sesuai dengan anggaran yang ada, akan mencoba memaksimalkan, mensupport, mendukung program Presiden ini, sehingga bisa dapat tercapai, dan ketahanan pangan, swasembada pangan, mudah-mudahan bisa dapat dicapai. Apalagi Lampung Tengah merupakan salah satu sentra pangan di Provinsi Lampung tentunya. Target utama paling tinggi kan dari Kabupaten Lampung Tengah. Dan itu yang kita coba dorong bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pak Bupati dan jajaran, juga semua sektor yang ada, rekan TNI dan Polri di dalamnya. Nah, untuk menciptakan ketahanan pangan itu mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu seperti apa sih potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di sektor pertanian, kemudian apa tantangan yang dihadapi saat ini? Ya, kita tahu Lampung Tengah kan punya luas lahan yang cukup. Mulai dari wilayah barat, tengah, dan juga timur. Itu punya potensi semua terkait dengan ketahanan pangan. Apalagi luas lahan kita saat ini yang sedang coba dioptimalkan melalui oplah-oplah yang ada, sehingga semua lahan potensial yang ada, baik yang saat ini sudah dipakai untuk tanam ataupun yang belum, kita coba dorong nanti bersama dengan leading sektornya di pertanian, sektor dinas pertanian terkait untuk dapat dimaksimalkan. Nah, semua potensi ini kita coba maksimalkan dengan petani-petani Lampung Tengah yang luar biasa, sehingga target ketahanan swasembada ini bisa memenuhi dulu kebutuhan pangan yang ada di Lampung Tengah tentunya, dan mudah-mudahan bisa juga menopang kebutuhan pangan nasional dari Provinsi Lampung yang ada di Lampung Tengah. Sumber daya manusia kan menjadi sangat penting ya Bang ya, apalagi petani yang terlibat di dalam program untuk mencapai ketahanan pangan. Nah, bagi Bang Febri, seperti apa sih pentingnya petani dalam program ketahanan pangan ini? Ya, kita DPRD kan fungsinya 3, sesuai dengan Undang-Undang 23. Yang pertama terkait penganggaran, yang kedua terkait dengan peraturan, legislasi, yang ketiga terkait dengan pengawasan. Penganggaran tersebut tentunya kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, Pak Bupati jajarannya, kita membahas anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk menopang sektor pertanian tersebut. Nah, kita support tentunya terkait kebutuhan-kebutuhan petani yang dibutuhkan, misalkan sarana pertanian, alat-alat mesin pertanian, kemudian bibit unggul dan sebagainya yang memang dibutuhkan oleh petani, tapi tentu tidak melupakan juga kemampuan keuangan daerah. Nah, mudah-mudahan dengan potensi yang ada tadi, dengan kerjasama semua pihak tadi, benar-benar bisa berjalan sehingga target produksi pangan kita, gabah khususnya, itu bisa sesuai dengan harapan. Nah, sekali lagi fungsi kita di penganggaran, kita dorong, kita bahas, dan kita tentu setujui terkait dengan penganggaran-penganggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan sektor pertanian tersebut. Kemudian terkait dengan regulasi, dengan aturan. Nah, kita tahu bahwa saat ini banyak juga lahan yang beralih fungsi. Bukan lagi untuk pertanian, tapi mungkin untuk perumahan, mungkin untuk yang lain-lain.
Nah, itu yang kita coba nanti bersama dengan pemerintah daerah, Bupati jajaran, kita bahas, kita diskusikan supaya lahan-lahan tersebut bisa benar-benar dioptimalkan kembali untuk pertanian. Nah, tentu kalau dibutuhkan regulasinya, kita akan bahas dan kita akan produksi regulasi tersebut bersama dengan Pemda untuk bisa menjadi acuan dalam menerapkannya. Terakhir, pengawasan. Setelah ada anggaran, ada aturan, kan anggaran ini digunakan untuk apa? Regulasi ini seperti apa dilaksanakannya? Nah, pengawasan kita gunakan agar penganggaran tadi, aturan tadi bisa benar-benar dilaksanakan, digunakan untuk sesuai peruntukannya. Itulah pengawasannya. Sehingga dengan fungsi 3 tadi yang memang melekat pada DPRD Lampung Tengah khususnya, itu bisa sekali lagi menopang target swasembada pangan khususnya di Lampung Tengah ini. Iya. Di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sendiri, saya juga baca ya di berita-berita memang berencana akan menambah luas tanam di tahun ini. Apakah itu termasuk kerjasama dengan DPRD juga? Pasti dong, pasti. Karena kan semua itu butuh kerjasama semua pihak. Membangun Lampung Tengah ini nggak bisa satu pihak saja. Butuh kerjasama semua. Pemkab, DPRD, semua stakeholder yang ada. Sehingga harapannya kalau semua guyup, semua kerjasama bareng, itu akan lebih mudah dan lebih tercapai targetnya. Dan tadi kan Pak Bupati sedang menyusun RPJM. RPJM ini akan menjadi acuan beliau. Dan tentu cita Presiden kan salah satunya termasuk di bidang ketahanan pangan itu, pertanian. Nah, itu nanti kita coba lihat, tentu akan dibahas bersama DPRD, sehingga cita ini bisa juga dilaksanakan di Lampung Tengah dengan sektor pertanian yang menjadi unggulan, dengan produk-produk khusus unggulan Lampung Tengah. Khususnya di sektor pertanian. Sektor pertanian tentunya, ya. Bang, kemudian dalam upaya mencapai swasembada pangan itu keterlibatan petani menjadi sangat penting. Betul. Nah, itu seperti apa sih menurut Abang pentingnya keterlibatan petani dalam program ini? Sangat penting karena pelakunya kan petani. Kita buat aturan, kita siapkan anggaran, siapkan bantuan, alsintan, pupuk, kemudian yang lain-lain, teknologi. Tapi kalau aplikasinya tidak baik, tidak benar, ya gimana mau bisa jalan dengan baik? Gimana hasilnya sesuai harapan? Makanya petani sangat penting perannya di dalam mendukung ketahanan pangan di Lampung Tengah. Dan itu sekali lagi petani-petani kita ini butuh dukungan semua pihak. Baik itu pemerintah, DPRD, yang lain-lain. Sehingga dari segi kemampuan, pengetahuan, pengaplikasian teknologi dan sebagainya mereka mampu. Jadi petani merupakan elemen yang sangat penting, sangat perlu. Dan kita sangat berterima kasih dengan para petani Lampung Tengah atas upaya selama ini dalam mendukung ketersediaan stok pangan di Lampung Tengah khususnya. Oke, menarik sekali Bang Febri. Kita akan lanjut lagi berbincang di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan program Dialog Spesial. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Febri Antoni. Bang Febri, tadi kita singgung seperti apa sih pentingnya peran petani. Nah, kemudian Bang, dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terkadang petani ini jarang dilirik untuk ikut dikembangkan kapasitasnya seperti itu. Nah, ke depan seperti apa dorongan yang akan DPRD lakukan untuk meningkatkan kapasitas dari petani? Ya, seperti saya bilang tadi, petani itu elemen penting. Karena pelaku pertanian yang paling banyak perannya kan petani. Karena dia yang mulai menyiapkan lahan, memproses dalam produksinya sampai dengan panen, itu petani. Pihak-pihak yang lain ini kan hanya menyiapkan sarana pendukung. Jadi sangat penting untuk peningkatan SDM-nya. Bagaimana petani sekarang dengan teknologi yang terbaru, tentunya bisa lebih efektif, lebih efisien, kerjanya lebih cepat, tapi hasil yang didapat lebih maksimal. Itu harapannya. Karena itu diperlukan benar peningkatan SDM tadi, mungkin melalui pelatihan, pendidikan, kemudian support-support yang lain, sehingga petani Lampung Tengah khususnya ini bisa benar-benar maju, bisa benar-benar produktif, dan sekali lagi mendukung program nasional sampai daerah terkait ketahanan pangan ini. Kemudian selain dari SDM tadi sudah, kemudian dukungan penambahan luas tanam tadi sudah. Nah, selanjutnya adalah seperti apa dukungan sarana produksi karena kita tahu masih banyak petani yang mengeluhkan kesulitan pupuk dan sebagainya. Kalau di Lampung Tengah seperti apa kondisinya, dan sebagai anggota DPRD mewakili rakyat, apa upaya yang akan dilakukan? Ya. Terkait pupuk, kalau belakangan ini bahkan kayaknya berlebih ya Mbak ya. Karena alhamdulillah dengan adanya pemangkasan birokrasi, jalur distribusi tadi dari pusat, dari Menteri Pertanian, itu luar biasa. Bahkan kemarin pada panen raya di Trimurjo, ada usulan langsung dari pabrik ke kelompok tani. Jadi berapa mata rantai distribusinya dipangkas, dan itu sangat membantu terkait distribusi pupuk. Saya berapa kali ngobrol dengan kawan-kawan kelompok tani, bahkan sekarang mereka bingung dengan kelebihan pupuk yang ada. Bener, bingung. Kalau dulu mereka bingung nyari pupuk, sekarang mereka bingung pupuk yang ada ini. Kebutuhan yang ada untuk di lahan pertanian ini berlebih. Dan ini luar biasa, baru ini terjadi. Nah, terkait pupuk, saya rasa pupuk sekarang ini belum menjadi masalah ya, karena sudah suplainya luar biasa. Tapi yang perlu ditembangkan adalah bibit, mungkin. Bibit yang benar-benar unggul, yang benar-benar paten, sehingga dengan luas lahan yang ada, produksinya bisa bertambah. Nah, itu yang perlu dikembangkan tentunya oleh Dinas Pertanian, melalui PPL-PPL yang ada, kemudian pengaplikasian juga
terkait dengan pestisida mungkin dan lain-lain supaya tepat, supaya tidak berlebih, tapi hasilnya juga bisa maksimal. Mungkin juga bisa pemberdayaan dari musuh-musuh alami. Kalau kemarin Pak Presiden bilang waktu di panen raya itu di daerah Jawa Barat, Pak panen itu minta burung hantu untuk membasmi hama tikus. Nah, artinya kan ada hal-hal yang bisa dilakukan yang bisa berkesinambungan dan juga ramah bagi lingkungan. Nah, itu mungkin yang bisa dikembangkan. Nah, tentu ini pengetahuan-pengetahuan ini yang perlu diberitahukan kepada petani melalui petugas-petugas yang ada, dan tentu petugas-petugas yang ada juga tingkat pengetahuannya juga harus di-upgrade, harus ditingkatkan sehingga nanti mereka bisa menularkan ilmu-ilmu yang terbaru tersebut kepada petani sehingga petani kita benar-benar menjadi petani yang milenial, petani yang zaman sekarang. Nah, sekarang juga banyak anak-anak muda kan yang juga ikut bertani. Nah, itu yang luar biasa. Artinya sektor pertanian sekarang ini sudah cukup dilirik. Nah, tentu saja bukan hanya padi, harapan kita juga sektor-sektor pangan yang lain yang bisa melengkapi gabah tersebut, padi tersebut, beras tersebut, sehingga kalau sampai misalkan ini ada kendala, masih ada cadangan-cadangan pangan yang lain yang bisa mensuplai kebutuhan pangan kita di Lampung Tengah. Jadi ada diversifikasi. Diversifikasi sangat perlu. Jadi selain intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi juga perlu. Iya, termasuk tadi untuk menggaungkan cara-cara atau perlakuan menggunakan teknologi alami ya Bang ya, seperti burung hantu, dan itu mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut untuk aspek keberlanjutan. Ya, ramah lingkungan, keberlanjutan, tapi kan tentu ini kan hal yang mungkin perlu sosialisasi, perlu pendidikan yang baik kepada petani. Karena kadang-kala petani kan kebanyakan pestisida yang dipakai, bahan-bahan kimia. Nah, kalau mungkin itu bisa dikembangkan dengan baik, kemudian organik dimaksimalkan, bisa lebih bagus lagi. Karena kita tahu harga produk organik kan jauh lebih mahal daripada produk yang dari kimia. Betul sekali. Tapi kadang-kala kan tingkat kepercayaan produk organik ini belum sesuai, panennya nggak sesuai harapan. Nah, ini yang bagaimana bareng-bareng semua elemen yang ada, baik itu DPRD, semua anggota yang ada di sektor sosial Komisi 2, Dinas Pertanian, di bawah komando Pak Bupati dan jajaran, kemudian semua elemen, TNI, Polri tadi, itu bisa bareng-bareng kita kerja untuk bagaimana ini bisa tercapai tentunya. Saat ini kan kita juga dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang pesat banget nih Bang. Ini kan teknologi ini sangat cepat banget. Dan masalahnya yang ada di petani adalah petani itu untuk mengadopsi inovasi itu masih sangat cukup lambat ya. Mungkin perlu dorongan juga dari Pemda, dari para penyuluh gitu. Nah, kemudian dari DPRD seperti apa nih Bang agar para petani kita lebih tanggap terhadap teknologi terbaru? Ya, tentu kita dorong sekali lagi dinas terkait untuk aktif melakukan sosialisasi terkait teknologi-teknologi terbaru, upgrade pengetahuan tadi, sehingga petani kita bisa menerapkan itu di lapangan. Nah, pasti butuh proses waktu, tetapi saya yakin dengan kerjasama semua pihak, kerja keras semua pihak, ini bisa dilakukan. Tentunya kita berharap kawan-kawan yang di lapangan, dalam hal ini PPL, kemudian petugas-petugas yang lain yang berkaitan langsung dengan petani, itu bisa maksimalkan kinerjanya, tugasnya. Kita dengan fungsi kita sekali lagi tentu mensupport itu. Misalkan terkait penganggarannya, terkait peraturannya, yang sesuai dengan tupoksi yang ada di DPR ini kita pasti support. Dengan pastinya memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ada. Karena semua itu kan pasti terkait dengan dukungan anggaran yang ada. Oke, berarti para penyuluh juga harus semakin proaktif ya untuk mengajak, mengedukasi petani. Bang Febri, kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara.
Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sains 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan dialog spesial bersama saya Sylvia Agustina dan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Febri Antoni. Kita akan kembali ulas lebih dalam nih mengenai seperti apa upaya dari DPRD Lampung Tengah mendukung swasembada pangan dan untuk tentunya menciptakan ketahanan pangan di masyarakat kita. Bang, tadi sudah bicara dari upaya penyediaan, kemudian dari SDM, dari percepatan teknologi. Selanjutnya adalah yang menjadi tantangan besar adalah pemasaran produk. Nah, di sini terkadang para petani merasa kesejahteraannya nih sangat kurang, Bang. Karena dari pemasaran produknya masih belum menjanjikan. Nah, ini seperti apa, Bang, solusinya? Ya, yang pertama kita tahu bahwa harga gabah ini kan dipatok 6.500 oleh Pak Presiden. Nah, tentu kita berharap serapan bulognya bisa maksimal. Lahan pertanian kita ini kan rata-rata di dalam. Butuh sarana pendukung berupa transportasi. Transportasi itu kalau jalannya nggak bagus, tentu akan menambah kos di situ, menambah biaya. Oleh karena itu tentu kita mensupport sekali lagi pemerintah daerah, bagaimana jalan-jalan yang ada, baik jalan usaha tani, jalan-jalan pedesaan, untuk mendistribusikan hasil produksi pertanian tadi ke pasar-pasar, itu bisa lebih baik kondisinya. Sehingga kos tadi yang diperlukan bisa lebih kecil, sehingga keuntungan yang dapat petani bisa lebih besar. Yang implikasinya tentu adalah kesejahteraan petani. Nah, itu yang kita coba dorong. Nah, harapan kita dengan anggaran sekali yang terbatas tadi, kita akan lihat bersama dengan pemerintah daerah mana-mana yang menjadi prioritas sehingga hilirisasi tadi bisa berjalan dengan baik. Produk pertanian tadi bisa kita harapan kita petani jual dengan lebih cepat, lebih murah biaya transportasinya, sehingga hasil keuntungan yang bisa juga lebih maksimal lagi. Nah, untuk memangkas biaya distribusi tadi Abang sebutkan akan membangun atau memperbaiki ya infrastruktur agar semakin konektivitasnya baik. Nah, itu sejauh ini sudah sampai mana Bang tahapnya? Apakah sedang memetakan daerah-daerah prioritasnya atau sudah masuk tahap penganggaran? Ya, jadi kan kita sekarang lagi proses efisiensi. Dari pusat minta efisiensi. Pak Bupati dan jajaran sedang menyusun RPJM sekali lagi. RPJM ini kan nanti akan menjadi dasar beliau dalam proses membangun selama 5 tahun ke depan. Nah, di situ harapan kita nanti akan ada
daerah-daerah yang menjadi prioritas, yang bisa dimaksimalkan pembangunannya untuk menunjang. Karena kan kita tahu sentra-sentra pertanian di Lampung Tengah ini kan ada berapa tempat. Nah, tentu Pak Bupati dengan jajarannya akan melihat itu semua. Nah, sekali lagi keterbatasan anggaran ini yang menjadi kendala kita. Dengan luas wilayah yang luar biasa, jalan yang harus diperbaiki sangat panjang, sangat banyak, anggarannya sedikit. Nah, tentu kita butuh juga nanti dari provinsi tentunya, dari pusat tentunya, untuk nanti bisa membantu memperbaiki jalan-jalan tersebut. Mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak tadi, mulai pusat sampai dengan kabupaten, ini bisa terrealisasi lah. Walaupun belum bisa semua, seenggaknya titik-titik prioritas tadi bisa dimaksimalkan. Kemudian untuk memberikan nilai tambah terhadap produk, selain petani harus mengandalkan dari pengepul, kan bisa menambah nilai dari produk atau hilirisasi. Nah, ini yang sudah ada di Lampung Tengah seperti apa, dan ke depan rencana pengembangannya seperti apa, Bang? Ya, kalau kita bicara gabah, kan mereka butuh alat bantu ya. Misalkan dryer untuk mengeringkan dan sebagainya. Ini yang sangat kurang. Nah, makanya kita melihat anggaran yang ada, kalau memang memungkinkan kita anggarkan di sini melalui Dinas Pertanian, kita pasti support di situ. Kemudian kalau tidak memungkinkan, ya tentu kita minta bantuan ke provinsi dan juga pusat. Termasuk juga yang lain, sehingga produk-produk tadi itu bisa dikemas dengan baik, bisa awet, sehingga bisa dikirim ke pasar tentunya. Yang kedua, diversifikasi tadi yang diperlukan. Kita tahu Lampung Tengah kan selain padi juga ada jagung, ada singkong. Nah, singkong ini kan lagi jadi bahan pemikiran bareng-bareng. Karena harganya sampai dengan sekarang juga ya belum sesuai harapan, walaupun sudah ada surat edaran dari gubernur, sudah dari Kementerian Pertanian dan sebagainya, tapi faktanya kan di lapangan masih jauh dari harapan. Dan ini yang menjadi pemikiran kita, apa caranya, apa langkahnya. Nah, mungkin ke depan dari produk tadi bisa dibuat apa, diberi pengetahuan, peralatan dan sebagainya, sehingga hilirisasinya berjalan. Bukan hanya jual bahan mentahnya saja, tapi mungkin bisa diolah sehingga bisa menaikkan nilai, menaikkan harga dari produk tersebut, juga bisa jadi produk unggulan Lampung Tengah tentunya nantinya. Ya, Itu harapannya. Bang, mungkin terakhir nih setelah kita ngobrol panjang tadi, mungkin bisa Abang berikan closing statement nih kepada masyarakat. Apa sih yang bakal dilakukan DPRD Lampung Tengah untuk meningkatkan ketahanan pangan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat petani secara umum? Ya, baik, terima kasih. DPD Lampung Tengah tentu punya tugas pokok dan fungsi yang melekat, baik itu dalam hal penganggaran, dalam hal pengawasan, dan juga dalam hal legislasi atau peraturan. Nah, 3 hal tersebut yang kita coba maksimalkan sesuai dengan peraturan yang ada bersama dengan pemerintah kabupaten untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani-petani yang ada. Bukan hanya petani gabah, juga petani-petani yang lain. Dan harapan kita dengan kesungguhan, dengan niat hati bareng-bareng untuk memperbaiki itu semua, itu bisa kita capai. Dan tentu butuh kerjasama semua pihak. Yakin saja DPRD, pemerintah daerah ingin masyarakat sejahtera. Berbagai upaya kita akan coba lakukan, sesuai dengan peraturan yang ada untuk bisa mencapai itu semua. Dan yang tidak kalah penting, kami DPD Lampung Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petani Lampung Tengah yang telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan di Lampung Tengah. Dan mudah-mudahan perjuangan tersebut juga akan diimbangi dengan kesejahteraan yang baik ke depannya. Itu kami yakin bisa dicapai dengan kerjasama semua pihak ke depannya. Oke, terima kasih Bang Febri. Kita sudah berbincang untuk mengupas seperti apa strategi membangun ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Pemirsa, memang Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang luar biasa di bidang pertanian. Namun seperti yang kita bincangkan tadi, tantangannya tidak luput, apalagi soal anggaran. Namun pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama DPRD juga sangat optimistis agar persoalan-persoalan tersebut dapat dituntaskan. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.